Katanya Nietzsche, in every real man a child is hidden that want to play. Di balik real man yang nanti oleh Nietzsche disebut Superman, itu tersembunyi anak-anak yang ingin bermain. Maka manusia sejati itu, seorang Superman itu tidak selalu kelihatan sangat serius. Dia bisa iseng, dia bisa santai, dia bisa main-main, tapi dia berkuasa. Apa yang dia inginkan, dia mau berjuang dan mau memenuhi. Itu cirinya real man kan? Superman-nya Nietzsche. Jadi di balik manusia sejati itu ada anak-anak yang ingin bermain. Maka kalau ada orang yang kok hidupnya serius terus, tidak ada santai-santainya, sesekali rekreasi main apalah, guyon apalah, kalau serius terus, berarti dia tidak sejati sebagai manusia. Kehilangan fitrahnya beberapa, kayak fitrah kemarin kan homo ridden, seorang itu bisa tertawa, bisa santai. Kalau hari ini homo ludens, orang itu sekali-sekali bermain. Jadi in every real man a child is hidden that want to play. Jadi kalau ada temenmu kok tiba-tiba usil, nggak usah marah, oh ini anak-anaknya baru muncul. Ya, kalau usil itu anak-anaknya baru muncul. Kan kamu sering kan kadang-kadang usil, nggak ada angin, nggak ada hujan, nanti temannya di depan ditendang, oh sorry ya ngantuk misalnya, padahal tadi ya niat. Itu anak-anaknya yang sedang keluar. Nggak apa-apa, yang manusia itu memang kadang begitu, ada isengnya. Nanti temannya mau nulis, pulpennya didelek, itu kan play, ingin bermain. Jadi ini insting dalam diri manusia, yaitu insting untuk bermain. Oke, kita mulai belajar teori sekarang. Teori-teori klasik tentang permainan. Nanti ada teori-teori modern. Nah, ini dari para tokoh, kebanyakan psikolog. Kalau yang teori klasik, yang pertama ada teori dari Spencer. Sebenarnya ini dua orang, Spencer sama Schiller, dari Jerman. Jadi permainan itu hakikatnya apa? Surplus energi. Teorinya namanya surplus energi teori. Kenapa orang kok main? Kenapa kok ada permainan? Nenek moyang kita dulu merumuskan mainan macam-macam. Itu karena energi lebih, butuh pelampiasan. Kayak kamu tadi ngapain meneng-meneng kok temenmu kok tendang itu? Oh, surplus energi dia. Jadi energinya banyak, dia ini ngapain ya enaknya itu. Jadi kalau ada temenmu kok tanya ini ngapain enaknya, jawabannya kok jangan kalau gitu kita belajar aja lah, mesti enggak, itu maunya dia pengen bermain. Jadi sesuatu yang mungkin penting tapi jangan yang terlalu serius. Permainan itu muncul karena ada surplus energi. Malam-malam masih belum waktunya tidur, tidak ngerti apa. Terus zaman dulu anak-anak bikin permainan apa, nanti pulang sekolah di kebun bikin permainan apa. Kenapa? Surplus energi. Ya kalau ini sebenarnya mudah dipahami ya. Kalau orang sudah capek, tidak punya energi, ya ngapain? Diam-diam main sepak bola yuk ya kalau capek. Nggak mungkin dia mau sepak bola. Jadi teori paling awal kenapa manusia itu bermain, karena energinya lebih. Nah, cara paling gampang nolak orang berarti kalau kamu diajak main tidak mau, jawab saja energiku habis. Butuh dia. Kalau mau ngajak aku main, traktir dulu biar energinya balik. Kalau langsung main tidak kuat aku, kan gitu. Nah, itu pakai teori surplus energi. Yang kedua, kalau ini di mana-mana dikenal ya, recreative theory, Lazarus. Katanya Lazarus ya main itu dalam rangka relax, rekreasi.
Hidup itu ya ndak cuma isi, kadang-kadang juga kosong. Kalau pakai teorinya Demokritos itu kan alam ini tersusun dari atom dan kekosongan, atom dan kekosongan kan gitu. Hidup juga begitu, dia sempurna kalau ada seriusnya, ada santainya, ada kerja kerasnya, ada istirahatnya. Minggu lalu kan diajarkan itu, ya serius ya kadang-kadang humor. Kalau humor terus, hidupmu ya ndak karu-karuan. Serius terus ya kacau. Jadi lengkap. Nah, permainan ini bagian rekreatifnya. Kok kamu tiba-tiba merasa jenuh luar biasa, cari permainan. Kalau kamu kok misalnya HP-mu kok dipakai ngaji terus, wah saya kok capek pak ngaji terus, ya sekali-sekali game. Jangan dibalik, main game terus, capek pak, ya sekali-sekali ngaji. Ya. Jadi rekreatif itu komplementernya, pasangannya serius. Jadi permainan itu, anak-anak itu karena sejak pagi sudah serius di sekolah, begitu pulang dia butuh main, rekreatif. Jangan pagi sekolah, siang les, malamnya ngaji, kemudian habis tenaganya, dia tidak menikmati hidupnya, serius terus. Jadi harus ada faktor rekreatifnya. Meskipun juga jangan rekreasi terus, jalan-jalan terus. Orang itu butuh piknik, iya, tapi jangan piknik terus. Duitnya siapa dipakai piknik terus? Kan harus cari kerja juga untuk jalan-jalan buat pikniknya. Nah itu rekreatif teori. Yang punya teori Lazarus. Yang nomor 3, kalau ini Karl Gross. Ini lebih serius teorinya. Karl Gross namanya anticipatory theory. Semua jenis permainan, katanya Gross, itu sifatnya adalah menanamkan skill tertentu secara menyenangkan, yang ini nanti dibutuhkan untuk masa depan. Anak-anak itu bermain, ini sebenarnya ada hikmahnya, kalau bahasanya filsafat, ada manfaatnya. Di balik permainan itu ada skill-skill, mungkin fisik, mungkin mental, yang diperlukan untuk masa depannya. Ada permainan catur misalnya. Oh itu kan latihan mikir, latihan strategi. Besok di masa depan kita butuh itu. Itu namanya anticipatory theory. Ada permainan sepak bola, oh ini latihan, siapa ngerti besok kita butuh nendang siapa gitu di masa depan. Jadi setiap yang kita lakukan sekarang dalam bentuk permainan itu sebenarnya melatih skill tertentu yang kita butuhkan besok di masa depan. Misalnya ada main apa wis zaman kecil dulu, main petak umpet sembunyi-sembunyian. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi maling. Ya mungkin itu latihan, siapa tahu besok jadi polisi beneran. Ya, itu anticipatory teori. Jadi ada rahasianya, skill itu yang ditanamkan. Kalau ditanamkan tidak secara serius, tegangkan bisa lebih masuk. Kadang-kadang kamu punya skill apa gitu, waktu kecilnya main kelereng gitu kan, sobat ngerti besok kamu jadi pejabat butuh main golf. Loh itu kan rumusnya sama tuh, memasukkan ke lubang kan itu aja. Loh itu kamu sudah dilatih, jadi besok kalau kamu jadi pejabat diajak golf, santai aja. Waktu kecil saya sering main kelereng. Jadi itu anticipatory teori. Yang terakhir di dunia klasik ada teori rekapitulasi. Jadi recapitulation teori, yang punya teori Stanley Hall. Kalau ini kebalikannya. Jadi permainan yang kita bikin hari ini itu sebenarnya warisan dari nenek moyang, mungkin dalam bentuk skill, insting, kemampuan apa yang sekarang tidak dipakai, tidak ada pelampiasannya. Maka dihidupkan lagi rekapitulasi, dihidupkan lagi lewat permainan. Jadi mungkin nenek moyang kita dulu suka lari karena memang tidak ada transportasi misalnya.
Sementara hari ini kakimu nggak terlalu banyak dipakai. Keluar sedikit naik sepeda, naik motor, naik mobil, kan jarang dipakai. Maka apa? Insting untuk memanfaatkan kaki itu terus larinya ke permainan. Ada lomba lari, sepak bola, macam-macam. Jadi itu insting. Di Indonesia misalnya ada lomba, kalau 17-an itu panjat pinang, itu mungkin termasuk recapitulation. Dulu nenek moyang kita mungkin suka manjat kelapa, manjat pohon apa. Lah sekarang pohonnya sudah mulai habis. Nah, insting untuk naik, naik apa ini enaknya. Sudahlah bikin lomba panjat pinang itu. Lampiaskan hasratmu untuk naik dengan naik pinang yang dilumuri uli itu. Nah, itu namanya recapitulation theory. Warisan dari masa lalu mungkin nempel di DNA kita yang tidak terlampiaskan. Nenek moyangmu dulu mungkin sering perang, ketemu musuh perang. Sekarang tidak ada perang, enaknya gimana? Perang aja lewat catur aja lah sudah. Nanti ini rajanya, ini kudanya, ini bentengnya. Itu kan kayak kerajaan lawan kerajaan. Jadi insting penaklukannya sekarang disublimasi jadi catur. Itu recapitulation theory. Jadi ya termasuk peta umpet tadi, kejar-kejaran tadi. Mungkin nenek moyangmu dulu sering dikejar-kejar penjajah. Akhirnya sekarang tidak ada yang ngejar, ya sudahlah, mainlah peta umpet misalnya. Itu recapitulation theory. Yang punya teori namanya Stanley Hall. Nah ini menarik, silahkan yang mau meneliti permainan tertentu. Jangan-jangan ini warisan nenek moyang kita. Dulu ada, zaman saya kecil ada yang main bikin kotak-kotak di tanah, terus kita sambil pakai pecahannya genteng. Itu mungkin agak primitif. Itu mungkin nenek moyang kita kan suka gambar-gambar gitu, terus diloncat-loncati. Nah itu bisa recapitulation teori. Dulu batu ditumpuk-tumpuk terus dilempar piar, terus itu mungkin recapitulation teori. Insting primitif kita main. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada orang main gitu. Kalau melempari kacanya tetangga ada. Jadi mungkin itu termasuk insting dari nenek moyang kita untuk. Oke, kali ini teori klasik. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan mengapa orang itu bermain. Yang pertama kelebihan energi, yang kedua kebutuhan akan rekreasi, yang ketiga rekapitulasi tadi, kemudian sebentar, yang keempat antisipatori.